Episode dimulai dengan Bahi menyamar sebagai karyawan bernama Maduri dari Departemen Teknis Klinik Bedah mendatangi Gita dan kemudian memintanya untuk menandatangani beberapa dokumen persetujuan karena saya lupa memberitahukan padanya tentang dokumen tersebut. Gita ketika itu hendak menandatangani formulirnya, tapi ketika itu Bahi memintanya untuk membaca dokumennya dulu sebelum menandatanganinya. Suami Gita Yoges memintanya untuk menjelaskan segalanya. Akhirnya Bahi berkata, "Saya atau dokter pasti tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Gita selama masa surrogasinya, dan jika terjadi sesuatu pada bayinya, Gita akan dipenjara." Gita pun akhirnya berkata bahwa Sai tidak memberitahukan padanya tentang resiko ini. Bahi berkata, setiap prosedur medis memiliki resikonya sendiri. Dia pun memberikan contoh transfusi darah dan juga transplantasi ginjal. Yoges akhirnya berkata, pasien diperiksa dengan baik sebelum prosedur tersebut. Bahi akhirnya menakut-nakuti mereka bahwa pasien ataupun bayinya mungkin saja meninggal selama prosedur karena mereka tidak diuji sebelumnya. Gita pun mulai berargumen bahwa dokter Sai pasti akan memberitahukan padanya dengan pasti dalam kasus seperti itu. Namun Bahi berkata, dokter Sai tidak menemukan ibu pengganti dan karena itulah ia menyembunyikan resikonya. Yoges akhirnya meminta Bahi untuk menjelaskan resikonya secara rinci. Bahi berkata, biasanya pasien mengambil uang secara ilegal dalam kasus seperti itu, tapi Gita setuju untuk membantu Sai tanpa mengambil uangnya. Gita pun berkata, dia akan menelpon Sai dan berbicara dengannya. Bahi mengatakan dia akan membiarkan mereka berbicara dengan seseorang yang telah melalui masalah sama sebelumnya. Mereka pun setuju dan kemudian Bahi mulai menelpon ibunya Faisali yang ketika itu menangis bahwa menantunya dipenjara setelah mencoba membantu pasangan yang tidak memiliki anak dan sekarang dia mengurus cucunya sendirian. Yoges pada akhirnya mulai menolak memberikan izin kepada Gita untuk menandatangani surat-suratnya. Di klinik sendiri, perawat memberitahukan kepada saya bahwa prosedur telah dimulai, tapi ibu pengganti Gita belum juga datang. Saya ketika itu mencoba untuk menelpon Gita dan mendapati nomornya ternyata sedang sibuk. Gita juga ternyata sedang menelpon saya. Bahi menjadi tegang karena mengira bahwa Gita mencoba menghubungi saya bahkan setelah dia berbohong. Namun ternyata HP-nya direbut oleh suaminya Yoges dan suaminya langsung memblokir nomor saya. Bahi akhirnya menyarankannya untuk memblokir nomor Virat juga. Dia pun langsung memberikan nomor Virat padanya. Yoges pada akhirnya menolak memberikan izin kepada Gita untuk menjadi ibu pengganti. Dia pun meminta Maduri atau Bahi untuk memberitahukan kepada saya dan Virat bahwa Gita telah menolak untuk menjadi ibu pengganti. Saya sendiri akhirnya meskipun dilanda beberapa masalah mulai mengetuk pintu dari rumah Gita dan kemudian ketika itu Gita membukakan pintunya dan melihat kondisi Sai sudah terluka. Dia pun langsung membawanya ke dalam. Sai pada akhirnya memberitahukan bahwa para preman telah merampas barang-barangnya. Dia pun memintanya untuk menemaninya ke rumah sakit karena waktu yang tersisa sangatlah sedikit. Gita awalnya menolak dengan mengatakan bahwa dia sudah tahu resiko yang terlibat dalam prosedur semacam ini dan proses hukum terhadap mereka. Saya pun berkata, tidak ada yang seperti itu. Mereka akan mengikuti semua prosedur hukum. Yoges pun menolak dan tidak percaya pada Sai. Dia pun memintanya pergi bahkan setelah dia mencoba yang terbaik untuk meyakinkan mereka. Akhirnya Bahi sendiri mulai menggantikan Gita bersiap-siap untuk prosedur surrogasi. Inspektur sendiri mulai menelpon Virat dan memberitahukan kepadanya bahwa ponsel Sai dicuri dan ditemukan di toko barang curian. Virat akhirnya menanyakan lokasinya di mana ponsel dimatikan terakhir kali. Inspektur akhirnya memberitahukan titik lokasinya. Akhirnya Virat menyadari bahwa Gita tinggal di sana. Dia pun langsung bergegas ke sana. Sai sendiri akhirnya berusaha meyakinkan bahwa dia akan buat mereka bicara dengan dokter Ragini dan menghilangkan semua keraguan mereka. Yoges akhirnya memberitahukan bahwa Nyonya Bahi yang memberitahukan kepada mereka tentang semua resiko yang terlibat ini. Saya pun mulai bertanya-tanya, siapa Nyonya itu? Pada akhirnya saya mulai menjelaskan kepada Gita dan Yoges bahwa mereka tidak menerima tanda tangan pada formulir persetujuan apapun dan apapun yang dijelaskan selama konseling kemarin bersifat final.
Mereka pun akhirnya mengerti. Dokter Renu sendiri nampak terkejut melihat Paki sebagai ibu penggantinya. Dia pun mengatakan, kenapa dia bukan Gita? Bhavani berkata, Paki adalah menantunya yang lain yang menggantikan Gita sebagai ibu pengganti. Dokter Renu berkata, mereka tidak dapat menggantikan pasien pada saat-saat terakhir dan Bhavani akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Akhirnya Bhavani berkata, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Akhirnya, mau tidak mau dokter membawa Paki untuk memulai prosedur surrogasinya. Sai sendiri akhirnya tiba bersama Gita dan juga suaminya. Dia pun ketemu Bhavani dan memberitahukan kepadanya bahwa dia membawa Gita untuk prosedur surrogasi. Namun ternyata Bhavani berkata mereka sudah tidak membutuhkan Gita lagi sekarang karena prosedur sudah dimulai. Pakilah yang melakukannya. Mendengarkan hal tersebut, Sai berdiri dengan perasaan hancur. Virat pun tiba dan khawatir melihat luka Sai. Sai pun mengatakan Bhavani berkata Paki sudah menggantikan Gita sebagai ibu penggantinya. Apa yang terjadi? Virat pun menjelaskan segalanya dan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena Gita tidak tiba di rumah sakit tepat waktu. Mereka mau tidak mau harus menerima Paki sebagai ibu penggantinya. Bhavani dengan bangganya mengatakan bahwa lagian Paki adalah pilihannya sejak awal. Saya pun menjadi marah pada Virat dan bertanya bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Paki menjadi ibu penggantinya tanpa izin darinya. Perdebatan terus berlanjut. Saya pun mengatakan embrionya disia-siakan oleh Paki. Bhavani berkata tidak, karena Paki sudah diuji di rumah sakit yang sama dan mempersiapkan dirinya untuk prosedur tersebut. Saya pun bertanya pada Virat, apakah dia tahu tentang rencana Paki? Virat menolak untuk menjelaskan. Bhavani melanjutkan bahwa perilakunya yang kasar dan sombong tetap bersikeras menolak Paki. Pada kenyataannya Gita tidak datang tepat waktu dan dia sudah menolak untuk menjadi ibu penggantinya. Jadi mau tidak mau dia harus memilih Paki. Akhirnya Sai memberitahukan kepada semuanya bahwa seseorang telah menyamar sebagai karyawan rumah sakit untuk mengunjungi rumah Gita dengan formulir persetujuan dan membuat mereka semua takut akan tuntutan hukum. Bhavani pun bertanya-tanya siapa wanita itu. Gita pun mengatakan namanya Maduri. Dia telah datang ke rumah. Ketika itu, perawat mulai membawa Paki di kursi roda dan lewat di hadapan Sai dan juga yang lainnya. Bahi menjadi tegang, khawatir ketahuan oleh Gita. Sai pun menghentikan perawat itu dan kemudian berjalan menuju Paki, mencoba untuk menginterogasinya. Namun ternyata Bhavani mengganggunya dan tidak membiarkannya untuk melihat wajah Paki. Paki akhirnya lolos begitu saja. Sai pun akhirnya kembali ke Virat, menjadi lebih marah padanya karena membiarkan Paki menjadi ibu pengganti baginya. Dia pun langsung pergi dari sana. Paki sendiri di kamar rumah sakitnya merasa takut Gita akan mengungkapkan segalanya. Bhavani akhirnya mengobrol dengan Paki dan memberitahukan kepada Paki tentang seorang penipu yang menyesatkan Gita. Paki berkata, Gita dan Sai pasti berbohong. Dia pun meminta Bhavani untuk pergi untuk memeriksa formalitas pemulangannya. Bhavani pun akhirnya pergi. Paki sendiri akhirnya mulai menelpon Gita dan mengatakan Sai ingin menemuinya sendiri di kamar nomor 3. Gita pun akhirnya mengunjunginya dan kemudian terkejut ketika melihat Maduri. Dia pun bertanya padanya kenapa dia memakai pakaian pasien, bukannya perawat. Akhirnya Paki mengungkapkan dirinya sendiri bahwa dia menjadi ibu pengganti untuk bayi dari Sai. Gita pun menyadari bahwa Pakilah orang yang menyesatkannya. Dia berkata, ternyata Sai benar. Akhirnya di sana, Paki memohon-mohon kepada Gita untuk mendengarkannya sekali saja. Episode pun kemudian berakhir.